pemirsa dimanapun berada. Kesempatan yang baik ini saya sampaikan satuan konsentrasi toksikan, unsur ataupun senyawa, misalnya adalah miligram per liter, miligram per kilogram, dan sejenisnya. Demikian pula untuk media toksikan yang berbentuk udara, air sungai, air tanah, air limbah, lindi, dan sejenisnya. Karena media toksikan ini mempunyai ukuran aliran atau volume ataupun berat, maka untuk satuan konsentrasi media toksikan dapat dinyatakan sebagai kualitas seutuhnya, yaitu beban kualitas. Beban kualitas ini merupakan produk dari kuantitas dan kualitas. Jika sejumlah kompos ditambahkan ke dalam sejumlah lindi untuk mengukur konsentrasi parameter dari campuran itu, jelas memakan waktu. Puluhan parameter harus diukur. Namun, dengan pendekatan pengukuran beban kualitas, maka segera dapat diketahui efeknya. Coba kita lakukan uji respirasi media toksikan, campuran antara kompos dan lindi. Dalam skala menit, kita akan dapat mengetahui efek beban kualitas kompos terhadap mikroba lindi. Efek respirasi itu bukan karena konsentrasi tiap parameter campuran media, namun karena beban kualitas dari media campuran. Bandingkan dengan pengukuran konsentrasi parameter. Sekalipun hanya BOD dan COD, perolehan data toksisitas memerlukan skala hari. Sementara gangguan proses respirasi bisa datang setiap waktu tanpa terduga. Jadi, pengendalian selalu terlambat. Satuan beban kualitas mempercepat perolehan informasi efek, dan satuan parameter penting untuk identifikasi penyebabnya. Dengan demikian, kedua satuan itu penting dan perlu dalam kajian ekotoksikologi. Efek toksikan dibedakan atas waktu kejadiannya. Kejadian efek dalam waktu pendek, dalam rentang waktu spontan sampai beberapa hari, dikenal sebagai efek akut. Setelahnya disebut sebagai efek kronis. Rentang waktu efek akut tergantung biota dan penggunaannya. Untuk mikroba beberapa menit. Untuk biota air bisa sampai 4 hari. Untuk pengolahan tergantung waktu detensinya. Bila waktu detensi 2 jam, berarti efek akut juga dalam waktu 2 jam. Bila waktu detensi pengolahan 7 hari, maka efek akut dinyatakan dalam waktu 7 hari. Demikian seterusnya. Efek akut dinyatakan sebagai efek concentration, EC, bila respons biota adalah bukan kematian. Sementara respons biota adalah kematian, dinyatakan sebagai lethal concentration, LC. Dalam uji toksisitas, biasakan menggunakan 2 langkah. Langkah pertama adalah Range Finding Test, RFT. Gunanya untuk menentukan pada konsentrasi berapa toksikan memberikan efek. Setelah mengetahui konsentrasi efek, maka dilanjutkan langkah kedua, yaitu Definitive Test, DT. Pada serial konsentrasi uji DT, akan diketahui konsentrasi minimum yang memberikan efek negatif terhadap biota uji. Konsentrasi minimum itu disebut sebagai Minimum Inhibitory Concentration, MIC. Selain MIC, secara statistik akan dapat dihitung EC50. EC50 menyatakan konsentrasi zat yang dapat memberikan efek terhadap 50% biota uji. EC50 digunakan untuk biota yang mudah dihitung. Sementara dalam penggunaan biota yang begitu banyak jumlahnya, misalnya mikroba, dapat menggunakan EC90. Bahkan EC100 dapat digunakan terutama untuk mematikan seluruh biota.
misalnya untuk memilih disinfektan air minum. Fungsi EC50 ataupun EC90, bahkan EC berapapun, itu digunakan sebagai pembanding toksisitas zat. Jadi, bila tidak bermaksud untuk membandingkan toksisitas antar zat, maka tidak perlu dilakukan. Termasuk pembandingan toksisitas antar zat adalah pembandingan toksisitas kualitas influen dan efluen dalam proses pengolahan biologis. EC50 diperlukan untuk membuktikan proses pengolahan biologis mampu melemahkan toksisitas yang dikenal sebagai detoksifikasi. Dalam proses biologis berjangka panjang, misalnya penggunaan tumbuhan sebagai pengolah lingkungan, maka uji akut perlu dilanjutkan menjadi uji kronis. Dalam serial konsentrasi uji kronis akan diketahui konsentrasi maksimum pada tingkatan itu biota masih hidup. Konsentrasi itu dikenal sebagai Maximum Acceptable Concentration, MAC. MAC inilah yang membatasi proses pengolahan biologis agar selama prosesnya biota itu tetap hidup. Ringkasnya, uji efek akut digunakan untuk proses pengolahan dengan waktu detensi pendek dalam skala menit sampai beberapa hari. Satuan konsentrasinya adalah EC50 untuk detoksifikasi dan satuan MIC untuk eliminasi. Sementara efek kronis digunakan untuk proses pengolahan berdurasi panjang dan untuk pembuangan ke badan penerima, di mana biota badan penerima tetap terjaga keberadaannya dalam jangka panjang. Satuan konsentrasinya adalah MAC. Semoga dapat memberikan kontribusi untuk berbagai macam pengelolaan lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.